Halo, selamat pagi anak-anak kami sekalian. Pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran agama kita kembali dalam bab pasal 3 sampai 5 mengenai kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kita buka Alkitab kita dalam Kejadian 3 sampai pasal 5 ya. Kita akan belajar firman Tuhan bagaimana awal mulanya jatuh manusia ke dalam dosa. Nah, ketika manusia itu sudah diciptakan oleh Tuhan, pada hari ke-6, manusia itu diciptakan dari debu tanah, lalu Allah memberikan hembuskan nafasnya ke dalam hidungnya, lalu ditempatkanlah manusia itu di Taman Eden. Namanya tempat itu Taman Eden. Lalu kita akan pelajari apa saja yang ada di sekitar Taman Eden. Salah satunya adalah sungai. Ternyata di Taman Eden itu ada 4 sungai. Yang pertama Sungai Pison. Sungai Pison ini mengalir di seluruh tanah Hawilah tempat emas ada. Bisa kebayang nggak? Wah, tempat emas. Berarti tempat itu indah. Tempat itu berkilau. Lalu yang kedua ada Sungai Gihon. Sungai yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Kemudian ketiga Sungai Tigris. Sungai yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan keempat Sungai Efrat. Jadi alangkah indahnya anak-anakku di Taman Eden dikelilingi sungai-sungai yang indah, sungai-sungai yang jernih, sungai-sungai yang apa? Yang indah dipandang oleh mata. Kita ingat kembali ya penciptaan manusia itu ya. Penciptaan manusia ini diciptakan dari debu tanah, lalu Allah hembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya dan menjadilah makhluk yang hidup. Rumusnya berarti debu tanah ditambah nafas hidup menjadi makhluk hidup. Setelah manusia pertama ini diciptakan, lalu Allah ciptakanlah pasangannya, yaitu perempuan yang diberi nama Hawa. Dari mana diciptakan Hawa? Dari tulang rusuk manusia yang pertama, yaitu Adam. Siapakah nama manusia pertama itu? Adam ya. Apa arti nama Adam? Debu tanah. Apa arti Hawa? Ibu semua yang hidup. Hebat bukan nama arti itu? Jadi Adam dan Hawa ini sudah ditempatkan di sebelah timur Taman Eden. Allah ciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan peta Allah. Sekarang kita lihat. Setelah Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, Allah itu memberikan tugas kepada mereka. Apa saja tugasnya? Oh, Hawa dan Adam itu punya tugas memberi nama-nama hewan dan tumbuhan yang ada di Taman Eden. Contohnya bunga ros, bunga mawar, atau bunga melati, atau bunga tulip, atau pohon mangga, pohon durian. Nah, diberi nama. Setelah diberi nama, juga ada hewan. Oh, ada tupai, ada rusa, ada singa, diberi nama ya. Lalu dirawatlah ya, merawat dan memelihara seluruh isi Taman Eden ini. Wah, Adam dan Hawa sambil menyebutkan nama-nama hewan, baik yang terbang, baik yang di air, baik yang di darat, sambil dia apa? Rawat. Lalu Tuhan berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak serta penuhilah bumi. Itulah tugas yang diberikan Allah kepada manusia ketika mereka di Taman Eden. Ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi, belum ada semak, ya anak-anaknya, belum ada tumbuh-tumbuhan di padang, seperti kamu lihat yang namanya padang gurun, atau sabana yang kita bisa lihat di Indonesia, ya. Karena pada waktu itu Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Tapi apa dong yang membuat supaya basah dan tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh? Ada kabut yang membasahi seluruh permukaan bumi. Apa itu lumut? Lumut itu adalah tanaman yang tumbuh di pepohonan atau bebatuan. Allah menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan peta Allah. Maksudnya adalah manusia diciptakan serupa dengan tabiat atau karakter Allah, yaitu kudus dan
sempurna. Kemudian Allah itu membentuk manusia dari debu tanah, ditambah nafas Allah menjadi makhluk yang hidup, dan diberilah makanan kepada manusia. Makanan utamanya adalah apa? Tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan pohon-pohon yang berbuah. Nah, setelah mereka ditempatkan Taman Eden, setelah mereka punya tugas, setelah mereka tahu apa tanggung jawabnya, lalu Tuhan katakan, oh, Adam dan Hawa. Nanti kita baca ya dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Tuhan berkata, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi Tuhan memberikan tugas, Tuhan memberikan tanggung jawab, Tuhan juga memberikan apa? Larangan sebagai rule atau peraturan kepada Adam dan Hawa. Karena Allah ingin melihat apakah Adam dan Hawa itu menurut akan firman Tuhan. Lalu setelah mereka hidup di Taman Eden, pada saat Adam tertidur, Hawa berjalan-jalan di Taman Eden. Lalu setan merayu Hawa untuk memakan buah larangan dari pohon yang ada di tengah-tengah taman ini. Dan Hawa memakannya, tergoda diberikan juga kepada suaminya. Akhirnya mereka apa? Jatuh ke dalam dosa. Setiap perbuatan pasti punya konsekuensi ya anak-anakku. Kalau kita menurut, kita punya upah. Kalau kita tidak menurut, kita punya kutuk atau hukuman. Apa hukuman atau kutuk yang diberikan Allah kepada Adam dan Hawa? Yang pertama, Adam itu diberi kutuknya adalah apa? Bersusah payah mencari rezeki dari tanah seumur hidup. Makanya papamu, ayah kita, orang tua kita laki-laki susah mencari rezeki. Siang malam pergi kerja, datang hujan, datang terik matahari, tetap bekerja. Demi apa? Mencari rezeki seumur hidup ya. Lalu Hawa atau ibu susah payah waktu mengandung dan kesakitan akan melahirkan anak. Jadi bagi kaum wanita ketika dia akan melahirkan anaknya, dia akan merasakan penderitaan. Lalu kutuk yang diberikan kepada ular itu, dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Jadi konsekuensi dari setiap perbuatan yang melanggar akan firman Tuhan, Allah memberikan kutuk. Sekarang, akibat ketidaktaatannya tadi sudah diberikan oleh Tuhan kutuk, ada akibatnya. Kalau contohnya, anak-anak disuruh mengerjakan tugas, tidak dikerjakan, konsekuensinya apa? Nilainya jelek. Adam dan Hawa juga demikian. Kalau mereka tidak taat, wah, ada konsekuensinya. Yang awalnya mereka tinggal di Taman Eden yang sempurna, tempat yang kudus, tempat yang tidak ada kekurangan apapun. Akhirnya mereka diusir dari Taman Eden dan ditempatkan di sebelah timur Taman Eden tersebut. Lalu ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka mendapati dirinya mereka telanjang. Kenapa telanjang? Karena mereka sudah berdosa. Ketika mereka belum berdosa, mereka tidak tahu apa-apa yang disebut dengan telanjang. Jadi pakaian yang mereka gunakan di awalnya adalah dari daun-daunan, tetapi Tuhan menggantikannya dengan pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan Hawa, lalu mengenakannya kepada mereka. Lalu setelah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, Allah menempatkan beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi pohon ini dibuat Tuhan apa? Kerub, pedang yang menyala-nyala seperti petir. Supaya apa? Supaya Adam dan Hawa nggak kembali lagi ke sana untuk ambil buahnya, lalu mereka tetap hidup selama-lamanya, tetapi di dalam dosa. Setelah mereka keluar dari Taman Eden,
Lalu Adam dan Hawa memiliki anak. Inilah tadi yang tugas ketiga itu, yaitu beranak cuculah dan penuhilah isi bumi. Anak mereka yang pertama bernama Kain. Apa pekerjaan Kain? Wah, dia senang bertani ya. Dia seorang petani yang hebat. Dia bertani, dia tanam buah-buahan. Dari situlah mata pencariannya. Lalu Habel adiknya senang menggembalakan domba. Jadi dia seorang gembala kambing domba. Setelah Kain membunuh Habel adiknya, maka lahirlah anak yang ketiga yaitu Set. Apa arti hidup Set? Hidup beribadah dan mengasihi Tuhan. Jadi Set ini adalah anak pengganti Kain karena Kain anak pengganti Habel karena Habel sudah meninggal karena dibunuh oleh kakaknya. Nah, kita pelajari ya arti nama Kain. Aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan yang pekerjaannya sebagai petani. Kalau Habel tidak diberi nama arti ya, kita lihat di Alkitab, tetapi dalam kehidupannya Habel itu anak yang penurut kepada Tuhan. Tuhan bilang persembahkan anak domba yang tidak bercacat, Habel lakukan. Tapi Kain, dipersembahkan sesuai dengan hasil pertaniannya. Lalu arti nama Set, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Dan Set ini adalah anak yang hidup beribadah dan mengasihi Tuhan. Nah, inilah persembahan Kain dan Habel ya. Kenapa mereka tidak ada salah satu yang tidak diterima? Karena apa? Karena mereka tidak mempersembahkan anak sulung kambing dombanya yaitu lemak-lemaknya. Karena bagi Tuhan anak domba yang tidak bercacat itu adalah persembahan yang paling tepat di hadapan Tuhan. Karena anak domba itu melambangkan Yesus. Dari